Menurut lo, eh, yang tadi lo sampaikan, Samara ini kan mengkritik atas dasar kebenaran. Ya atas dasar yang dia ketahui. Ya. Kalau sampai ada orang yang akhirnya membenci Samara, itu apa penyebabnya? Padahal yang disampaikan itu benar. Oh, itu karena dia segala hal tentang dia tuh harus dibagusin. Oh gitu. Bahkan Gitu, didukung. Samara. Mengkritik kinerja itu Harus malah. harus. Ya. Makanya kan ada istilah oposisi seperti itu kan, benar nggak? Mengawasi jalannya pemerintahan kan, gitu. Tapi harusnya itu seluruh pengkritik itu harus ada solusi, gitu. Itu yang Kalau sekarang sering sembarang dilewati. ngomong itu yang ampun, kritik. sembarang ngomong loh, yang nggak. Iya. Makin kesini terlihat tidak banyak kekerasan. Maksudnya kalau dulu kan kayaknya banyak ya demo. Kalau sekarang nggak ada Kekerasan gitu, bentuknya langsung gitu. Kalau sekarang ini berani berbicara, kata-kata gitu. Yang aku bingungnya itu gini, selalu ada yang bicara bahwa anak muda itu kurangnya pengalaman. Iya. Anak muda itu kurang dewasa. Iya, karena masih muda umurnya. Ya, jadi sehingga untuk dipercaya jadi sesuatu itu susah. Tapi menurutku ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh Kritis. masih dalam kategori sopan loh kalau berbicara. Benar nggak? Tapi yang senior-senior ini, Kenapa jadi kayak gitu? ya karena nggak kebagian. Oh. Aku tuh belagak sok tahu melemparkan pemikiran, padahal aku tahu sebabnya. Gitu. Ya kan, ya anak muda sekarang. Enggak lah loh yang ngomong, ya paling dari 100 1-2 orang gitu. Masih masuk akal kan. Tapi sekarang senior-senior dari segala elemen. Kayak sesuka perut ngomong. Dan menurut yang aku rasakan tuh penyebabnya ya karena nggak dilihat, bukan karena demi. Oh, karena merasa sudah senior, berbuat banyak, perjalanan dan prosesnya sudah panjang, waktunya sudah lama, tapi kok tetap pada akhirnya tidak dilihat gitu. Akhirnya berbicara yang tidak sepantasnya gitu. Satu sisi Indonesia ini di tangan generasi muda, kan? Betul. Sisi lain, ketika generasi muda belum bergerak, belum matang. Ya. Kalau nggak dikasih kesempatan, kapan matangnya? Kan gitu. Aduh. Mungkin karena yang senior masih merasa berjiwa muda gitu ya. Pokoknya yang senior sekarang kalau bicara bablas dengan segala status ya. Yang kalau dengar jabatan dan statusnya kita berdecak kagum. Sangat berdecak kagum dan membuat hati terperangah. Gitu. Tapi begitu dengar bahasanya, sebisa mungkin pemilu damai, kan gitu ya slogannya. Slogan. Sebisa mungkin walaupun berbeda-beda, tetaplah satu tujuan untuk Indonesia tercinta. Iya. Kalaupun berbeda-beda, kalau bisa di ruang lingkup selama masih pemilunya aja. Tapi di sisi lain, kalau yang ngomong tuh kayak ngajak perang mulu gitu. Nah kalau Samara ini enggak,
Aku cuma beberapa kali aja tahu nama dia, pernah lihat dia gitu. Iya. Tapi menurutku dia benar-benar mengkritik untuk kemajuan. Gitu. Menurut lo apa sih resikonya sebagai pengkritik? Kalau pengkritik itu objektif dan demi supaya lebih baik dari sebelumnya, kinerjanya aman-aman aja. Yang beresiko itu yang tidak dibilang iya, yang iya dibilang tidak. Kan kita ini lagi tren jualan mulut gitu. Jadi musim berjualan mulut. Nah, gitu. Jadi kan ada musim durian Indonesia ini kan, ada musim rambutan, ada kadang musim duku, ada musim kemarau, saat ini musim hujan gitu. Nah kalau sekarang musim berjualan kata-kata atas dasar observasi. Observasi yang seperti apa? Yang seperti menurut dia. Oh, yang seperti menurut dia. Ya. Observasi. Observasimu dari mana ya menurut aku? Samara ini kan salah satu anak muda yang dalam karir politik itu masih panjang. Masih panjang. Dan yang kita tahu dalam berpolitik itu ngeri-ngeri sedep, ya. Ngeri-ngeri sedep. Pasti untuk menegakkan hal yang benar itu tidak mudah. Menurut lo, apa yang akan selalu jadi dasar untuk Samara biar tetap konsisten, biar tetap berani, biar tidak terpengaruh untuk kedepannya lagi gitu? Ya, setiap orang tidak akan terpengaruh kalau tetap berpegang kepada kebenarannya. Nah, kalau dia tuh beda, kebenaran dan mencari yang benar. Bedanya? Kalau kebenaran itu mutlak hukumnya. Misalkan kebenaran, mencuri itu dosa. Nah, itu kebenaran. Patuhlah kepada orang tua, itu kebenaran. Nah, yang paling susah tuh berdiri di atas kebenaran. Kalau mencari benar gampang, apalagi kalau punya tujuan, gitu. Kalau mencari benar gampang, jadi berdirilah di atas kebenaran. Kebenaran itu apa ya? Seperti tadi, misalkan agama menganjurkan patuhlah kepada orang tuamu, itu kebenaran. Jujurlah, itu kebenaran. Tuluslah, itu kebenaran. Nggak bisa itu diotak-atik. Bekerjalah kalau engkau mau menghasilkan uang dengan baik dan benar supaya dapat ridhonya Tuhan, itu kebenaran. Kan gitu. Nah, yang banyak sekarang ini mencari benar, pasti menyalahkan yang lain. Kan begitu. Setiap yang beragama Islam wajib adanya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu kebenaran. Kebenaran itu hal yang tidak bisa dipatahkan, hal yang tidak bisa dirubah, mutlak adanya. Itu kebenaran. Contoh, setiap pemilih punya hak untuk memilih calonnya. Nah, itu kebenaran. Yang tidak benar itu yang mempengaruhi. Yang tidak benar itu yang menjelek-jelekkan dengan alasan
berdasarkan pikirannya sendiri. Karena setiap orang punya hati, punya akal, punya pemikiran. Jadi tidak perlu dituntun untuk memilih. Nah, itu demokrasi. Kan gitu. Aku punya hak untuk mencalonkan diri jadi presiden. Itu kebenaran. Nah, yang salah itu kalau aku menganggap diriku paling benar di antara yang lain. Itu Ya. ya. Mengkritik kinerja seseorang itu kebenaran. Ya. Apalagi kalau mencarikan jalan keluar. Tapi menjelek-jelekkan kinerja itu bukan kebenaran. Karena bahasanya aja menjelek-jelekkan. Berarti kan sebenarnya tidak seperti itu. Kalau semuanya hanya mengkritik atau menjelek-jelekkan, terus solusinya apa gitu? Kita ini kan sudah apa namanya? Sudah berkhianat dengan diri kita sendiri. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Ya lo aja. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang tahu. Kan kita makhluk lemah. Ya kalau makhluk lemah ya jangan dihukum lah. Kan gitu. Nah, setiap murid harus rajin. Nah itu kebenaran mutlak.